pagi rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Sebelumnya perkenalkan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Anwar. Saya dulunya adalah seorang pegawai perpustakaan dan kemudian saya dikenalkan dengan sebuah program, yaitu program BDS dan CDA, di mana program itu mengajarkan kepada saya untuk merubah pola pikir, melakukan program ulang untuk pola pikir ya. Dan alhamdulillah dengan konsep dari BDS dan CDA tersebut, alhamdulillah saya bersyukur sekali Bapak Ibu, sangat bersyukur sekali, kehidupan saya berubah total Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat perubahan-perubahan yang terjadi, oke, silahkan ikuti video yang akan kita tampilkan ini. Terima kasih. Nah pemirsa, ini adalah tempat lahir saya di daerah Keraton Yogyakarta. Nah ini adalah kampung tempat saya dilahirkan, namanya Suryo Putran. Dan ini rumah nenek saya, eyang saya, di mana saya di situ mulai lahir, kemudian sampai kuliah ya, sampai kuliah ini ikut nenek. Karena orang tua saya pegawai negeri dan tinggal di perumahan tipe 36 di daerah Gunung Sempu, Bantul. Nah dan tempat yang ini lebih dekat ya dengan sekolah, walaupun sekolahnya jalan kaki dan lumayan jauh karena perjalanannya cukup memakan waktu kurang lebih 1 jam sampai ke sekolah. Nah ini adalah rumah hasil yang saya dapat setelah saya mengikuti program BDS dan CDA, di mana dengan program itu kami merubah pola pikir atau memprogram ulang pikiran bawah sadar yang tadinya tidak punya rumah atau rumahnya kecil. Nah kita rubah ya program bawah sadar kita untuk jadi rumah besar, dan hasilnya nah kita dapat rumah lantai 2 dengan luasan 600 meter persegi Bapak Ibu. Garasinya menampung 4 mobil. Nah ini mobil anak saya yang putih HR-V, kemudian yang biru Mini Cooper punya istri saya. Nah kemudian yang merah ini adalah BMW, ini yang biasa saya pakai, ini tipe terbaru, tipe 320i Twin Turbo. Nah ini nyaman banget. Kalau di tol ini bisa lari sampai, kita pacu sampai terakhir kemarin 245. Nah ini suasana rumah kita ya. Ya alhamdulillah sangat nyaman sekali suasananya. Nah kemudian hasil yang saya dapat itu saya investasikan Bapak Ibu ya. Jadi investasi yang menurut saya terbaik adalah membuat kos-kosan ya. Jadi saya punya cita-cita itu punya 300 kamar. Nah ini kebetulan ini kos-kosan yang ketiga yang saya bangun. Jadi target saya setiap bangun saya membangun 1 kos-kosan. Nah ini kebetulan yang ketiga ini kamarnya kita bisa bangun sebanyak 23 kamar. Nah ini kos-kosan saya yang kedua, ini di daerah Nologaten. Ini juga berisi 23 kamar juga ya, dan sangat ramai sekali, selalu penuh setiap bulan, nggak pernah tidak penuh ya. Jadi memang lokasinya lokasi yang sangat bagus sekali. Nah kemudian selain kita investasi untuk bangun kos-kosan Bapak Ibu ya, jadi kita punya kehidupan yang terus terang luar biasa sekali, yang
mungkin sangat diinginkan oleh banyak orang. Selain penghasilan yang sudah besar, rumah yang sudah cukup lah bagi saya, mobil, kemudian kita investasi kos-kosan. Nah, setiap tahun kita juga bisa satu atau dua kali, bahkan bisa 3 kali kita bisa tur ke luar negeri. Nah, ini tur kita yang ke berapa ya, kalau dihitung bisa ke 10 ini, kita ke luar negeri ini sudah ke 10 kali ini. Ini kebetulan tur di Eropa Timur ya, ini mulai dari Jerman, kemudian ke Hongaria, Cekoslowakia, Bulgaria, kemudian ke Swiss ya. Nah, ini suasana kota di Hongaria ini Bapak Ibu ya. Ini kotanya juga sangat bagus banget, ini bangunannya luar biasa dan kotanya sangat bersih, sangat indah, nyaman sekali. Dan udara suhu sekitar 15 derajat ya waktu itu ya. Jadi sangat enak sekali buat jalan-jalan ini. Nah, ini salah satu tempat wisata yang sangat terkenal, ini jembatan Stamford Bridge ya. Ini jembatan yang tertua di Hongaria ini. Oh, keliru, bukan Stamford Bridge, Charles Bridge. Nah, Charles Bridge. Ini jembatan yang tertua dan juga pemandangannya indah banget di situ. Sungainya bersih banget, bangunan-bangunannya juga indah-indah. Nah, kemudian dari Charles Bridge kita berjalan lagi sepanjang sungai ya, untuk menuju ke Budapest ya, menuju ke Istana Budapest. Nah, ini hampir sampai dan kebetulan suasananya waktu itu hujan ya. Dan di sepanjang jalan itu kita melihat pemandangan yang terus terang sangat indah sekali dan sangat menakjubkan, karena kota tertata sangat baik, dimanage dengan baik, sehingga suasananya juga enak banget, indah, bersih, dan bangunan-bangunan kunonya itu betul-betul terpelihara dengan baik. Nah, ini adalah Istana Budapest Bapak Ibu ya. Ini juga salah satu istana terbesar di Eropa ini, milik kerajaan Hongaria ini. Ya, ini. Jadi di sini itu bangunannya betul-betul terawat sekali, sangat baik sekali, dan semuanya masih komplit ya. Kita masuk sampai ke dalam dan ruangannya sangat indah sekali di dalam itu Bapak Ibu. Nah, kebetulan kita sedang berada di luar, baru aja datang ya. Nah, ini mulai naik. Nah, suasana di atas juga ramai sekali. Memang enak banget ya, untuk foto-foto itu betul-betul hasilnya bagus banget ya untuk foto-foto itu. Ini sangat menyenangkan jadinya, dan ini bukti ya, bukti bahwa kalau kita konsisten mau menjalankan program reprogramming, merubah alam bawah sadar, ya semuanya bisa tercapai. Nah, dari Hongaria, dari Budapest kita menuju ke Hallstatt. Hallstatt itu di Austria. Ini tempatnya indah banget, jadi desa yang berada di pinggir danau nih Bapak Ibu ya. Desa yang berada di pinggir danau. Jadi aduh, saya pengen kesana lagi ini. Insya Allah ini Desember tahun depan saya ke Hallstatt lagi ini. Jadi tempatnya betul-betul gimana ya, ngangen gini, enak banget pokoknya di sana itu. Dan insya Allah nanti kita programnya di Hallstatt itu nginep kalau enggak 2-3 hari ini. Dan ya kalau nggak nginep rugi, karena memang daerahnya, lokasinya memang enak banget, cuacanya juga enak banget. Nah, ini Anda bisa lihat di danaunya ini, pemandangannya betul-betul luar biasa ya. Bukitnya ini kayak
kayak terpantul ya, jadi kayak jadi satu itu. Itu kalau Anda bisa sampai ke sana menikmati sendiri, saya yakin Anda nggak pengen pulang gitu kalau udah sampai sana ini. Cuacanya enak, makanannya juga enak, dan terus terang kalau di Eropa ini rotinya betul-betul sangat enak sekali Bapak Ibu. Nah ini bukit ya, bukit di sampingnya danau itu sampai seperti itu. Nah, ini kebetulan pas musim panas. Kalau pas musim dingin juga sangat indah karena bukitnya jadi tertutup es ya, tertutup es dan suasananya dingin banget dan sangat apa ya istilahnya tidak pernah kita rasakan lah di Indonesia ini. Jadi ya jadi luar biasa lah. Jadi Oke, mitra NASA dimanapun Anda berada, saat ini kita masuk minggu keempat. Kita akan melanjutkan topik master seller kemarin, yaitu master seller NSTM. Bagaimana Anda bisa mengetahui produk dan sebagainya. Dan ini nanti akan kita lanjutkan dengan topik yang sangat luar biasa. Nah, beberapa saat lagi nanti acara akan segera dilanjut oleh sang master Pak Agus Anwar yang akan mengajari kepada Anda bagaimana nanti Anda bisa menjual NSTM ya dengan harga berapapun ya, enak kan? Nah, profitnya lumayan gede ya, poinnya juga lumayan gede. Nah, itu suatu produk yang sangat powerful, dan selain itu produk ini gampang, mudah untuk didemokan, dan seketika langsung Anda bisa melihat hasilnya. Oke, nah sekarang setelah kita mengetahui produk yang sangat luar biasa ini, bagaimana cara kita memanagenya ya, sehingga Anda memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, produk yang sangat luar biasa ya. Dan nanti bagaimana supaya bisnis Anda juga luar biasa dengan demo, berteman, rekrut, dan mengajak pendidikan. Nanti akan lebih jelasnya akan dikupas tuntas oleh sang master kita. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita panggilkan orang yang sangat luar biasa, Bapak Agus Anwar Jatmiko Saputra. Monggo Pak Jawi, Crown Diamond Director. Oke, thank you. Ini nanti langsung dilanjut aja ya. Oke, ini dipasang dulu ini. Ya. Sini ya. Oke. Ini langsung ditarik ini saja. Ini Pak. Oh ya. Oke. Oh. Ini lihatnya. Iya. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali lagi bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan ini luar biasa sekali karena hari ini kita kembali bertemu di setiap hari Rabu untuk kita belajar bersama ya, bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis NASA. Gimana? Oh, saya di sini. Gitu. Oh ya. Terus lihatnya, oh kamera, oh ya, oke ya. Ini baru kita pakai format baru ini teman-teman, biar Anda bisa lebih enak ya, lebih enak dalam belajarnya. Oke, kemarin kita sudah memulai ya, walaupun dengan format yang kemarin itu mungkin ada banyak teman-teman yang sedikit memprotes saya ya, karena materinya nggak bisa dibaca, tapi tidak apa-apa ya, nanti itu akan kita ulang ya dengan model seperti ini, sehingga Anda bisa menggunakan ini untuk belajar, plus nanti bisa Anda gunakan juga untuk mengajari dolen-dolen Anda ya. Jadi betapa beruntungnya Anda ya, karena Anda memiliki stok ya, nanti stok sarana-sarana untuk belajar. Jadi ini akan lebih meringankan Anda dalam proses nanti mendidik dolen-dolen Anda. Oke Bapak Ibu ya, kemarin kita sudah menjelaskan banyak hal ya. Terakhir di posisi ya, materi di demo berteman rekrut pendidikan ya, di posisi ini ya, dimana di sini bagaimana kita belajar mengarahkan ya, artinya mengarahkan Anda untuk bekerja efektif Bapak Ibu ya. Jadi bukan terpisah-pisah bekerjanya antara jual sendiri, rekrut sendiri, tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana apa yang kita lakukan ini
ini menyatu dalam kehidupan kita, ya. Nah, makanya kayak demo ya, di mana saja ya, di mana saja sudah saya kasih contoh, bahkan sudah saya bikinkan videonya ya. Itu di mana saja, ketemu dengan siapa saja, kita selalu siap untuk demo. Nah, dan demo sendiri memiliki keunggulan-keunggulan Bapak Ibu ya, karena demo itu merupakan satu bentuk penawaran yang menarik seperti kemarin sudah kita jelaskan ya. Jadi kayak kata Pak Tung sendiri ya. Jadi dengan demo ya, demo dengan penawaran yang menarik itu, konsumen itu sudah 50% itu sudah closing sebetulnya. Nah, jadi betapa beruntungnya ketika Anda dalam proses mengembangkan bisnis ini, Anda memiliki produk yang itu bisa Anda demokan. Nah, sehingga proses untuk selling ya, proses untuk selling itu akan lebih kuat lagi. Nah, efeknya apa? Omset juga akan besar. Dan selain itu, demo juga merupakan strategi bagaimana Anda bisa dengan mudah mendapatkan prospek ya untuk mengisi daftar nama Anda. Karena satu kelemahan yang sering terjadi dalam bisnis network ya, dalam bisnis jaringan, itu ketika daftar nama itu sudah habis. Ya, ketika daftar nama sudah habis, itu biasanya distributor itu terus berhenti. Ya, nggak tahu lagi saya harus kemana, saya harus menjalankannya harus bagaimana. Kayaknya sudah kayak bentur tembok. Ya, kayaknya kayak bentur tembok. Nah, makanya kenapa kita ajarkan dengan pola demo ini? Karena dengan demo ya, dengan pola demo ini Anda kan banyak sekali dapat prospek. Ya, yang penting apa? Anda siap. Ya, yang penting Anda siap. Dan Anda mengembangkan satu mindset ya, satu pola pikir ya. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja ya. Dan kepada siapa saja ya. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, Anda harus demo. Nah, itu mindsetnya. Ya, mindsetnya. Dan ditambah lagi dengan mengembangkan mindset, percaya kalau Anda bisa, pasti bisa. Nah, kalau itu ada di dalam pikiran Anda dan itu sudah menjadi magnet Anda, otomatis demo ini akan mendatangkan banyak hal yang luar biasa. Ya, prospek akan dapat, ya, poin dapat, omset dapat, laba eceran dapat, brand, ya, branding bisnis Anda juga dapat. Dan itu juga Anda perlukan nanti ketika nanti untuk perekrutan ya. Jadi dengan kita demonya lancar, penjualannya bagus, ya, laba ecerannya banyak. Coba misalkan contoh demo, dengan demo kita satu hari bisa misalkan bisa 5 NSTM sampai 10 NSTM. Nah, kita punya brand bisnis ya, per hari 500 sampai 1 juta rupiah. Satu bulan 15 juta sampai 30 juta. Nah, itu kan brand bisnis Bapak Ibu. Ya, sesuatu hal yang sangat menarik untuk diceritakan pada teman, pada prospek, pada kenalan ya, siapa saja yang nanti Anda ajak berteman. Nah, itu untuk modal untuk bagaimana nanti ke arah perekrutan. Nah, jadi ini konteks kerjanya menyambung terus Bapak Ibu. Ya, konteks kerjanya menyambung ya. Jadi dengan demo dapat omset, nanti berteman dapat prospek, ya, kemudian rekrutmen itu nanti arahnya ke pengembangan jaringan dan tinggal terakhir larinya nanti ke pendidikan. Ya, nanti juga akan kita ulas ya pendidikan itu ya. Oke, jadi kemarin kita sudah menjelaskan ini ya. Ini hanya kita ulangi sedikit. Jadi supaya nyambung ya dengan yang kemarin ya. Jadi kita mulai memiliki mindset ya, bagaimana kita kerja yang efektif Bapak Ibu. Ya, kerja yang efektif. Ya, artinya bagaimana Anda di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja, nah Anda bisa membicarakan bisnis Anda bisa membicarakan produk Anda bisa mendapatkan keuntungan apa saja di situ. Itu yang namanya efektif, tidak ada waktu yang terbuang. Ya, tidak ada waktu yang terbuang. Jadi kita masukkan ini dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang saya contohkan, saya sedang gowes, ketemu teman, langsung di situ demo, ya closing, ya ada yang tertarik untuk jadi reseller, ada yang tertarik untuk bergabung. Nah, itu yang saya dapat Bapak Ibu. Makanya ini saya kembangkan, saya ajarkan pada Anda semuanya. Dan itu sudah kami buktikan. Ini efektif sekali. Ya, dan kita punya senjata yang luar biasa ya, dan itu sangat dahsyat, yaitu produk-produk yang powerful, terutama NSTM ini.
Nah, ini luar biasa powerfulnya. Makanya kita perlu kembangkan pola ini ya, karena ini kita punya senjata yang powerful. Ya. Oke, jadi itu untuk awal ya, untuk supaya nanti nyambung ya. Kemarin kita sudah sampai ke sudah sampai ke berteman ya. Nah, kemudian ini juga tadi ya, sebelum saya memulai ini, tadi saya dapat WA ya dari ini. Coba saya lihatnya dulu. Saya dapat WA ini dari Bunda Agustin ini, kalau tidak keliru ya, Bunda Agustin melalui upline-nya ini ya. Nah, ini beliau bercerita Bapak Ibu ya, bercerita. Nah, ini saya bacain ya ceritanya. Nah, ini ceritanya nih. Assalamualaikum teman-teman, mau berbagi cerita. Mitra saya Mbak Agustin ya, waktu ini order NSTM untuk keluarga yang dikarantina karena positif COVID. Dan hari ini saya dapat kabar gembira setelah rutin konsumsi NSTM selama di karantina dan seminggu setelahnya dites, hasilnya negatif. Dan kabar baiknya lagi, suaminya yang dites swab karena ada teman kerjanya yang positif dan dia sempat kontak langsung dengan beliau sebelum konsumsi NSTM ya, karena dia rutin konsumsi NSTM, hasilnya juga negatif. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita konsumsi NSTM-nya terus menerus, walaupun tetangga, walaupun saudara, walaupun kita ketemu langsung dengan orang yang OTG misalkan, yang orang tanpa gejala yang kita tidak tahu dia juga terkena, antibodi kita itu sudah bisa aktif Bapak Ibu. Ya, antibodi kita juga sudah bisa aktif. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Sebetulnya luar biasa sekali karena sekarang ini masyarakat kita itu terfokus di titik ini. Ya. Dengan berita yang muncul ini mereka ketakutan sekali kalau tertular COVID. Nah, makanya ini ya, saya sebagai upline Anda ya, sering mengatakan pada Anda ya, terutama cara berpikir terhadap COVID. Kalau kita berpikir positif terhadap COVID, nah Anda akan dapat hal-hal positif. Ya, kalau Anda berpikir COVID itu sebagai sebuah peluang, Anda akan dapatkan peluangnya. Kalau Anda berpikir COVID itu sebagai marketnya, Anda juga akan dapat marketnya. Tapi kalau kita sudah berpikir negatif ya terhadap COVID, yang ada apa? Stres, ketakutan, Anda tidak dapat apa-apa. Hasilnya, Anda pun tidak menemukan jalan keluar untuk bertahan. Yang terjadi apa? Suatu saat Anda akan kena COVID juga. Nah, jadi sekarang saya sebagai upline Anda istilahnya menganjurkan pada Anda ya untuk wajib konsumsi NSTM Bapak Ibu. Ya, sehari 1 kali minum 10 tetes. 4 kali minum Bapak Ibu ya. Pagi, siang, sore, malam. Kalau lebih bagusnya lagi tambahi Sunpro sama Agarik. Wah, itu lebih jos lagi. Ya, dengan Anda tambahi Sunpro, Agarik, Anda konsumsi 3 ya, NSTM, Sunpro, Agarik. Nah, Anda akan luar biasa Bapak Ibu. Ya, karena kita berpikir positif di situ, maka akan terjadi hal-hal positif. Pak, satu, kesehatan Anda juga positif ya. Artinya sehat ya. COVID-nya negatif. Yang kedua, Anda itu menjadi brand di sini sebetulnya. Anda menjadi brand ya untuk kesehatan. Nah, dan Anda punya cerita yang nanti bisa Anda ceritakan ke tetangga, ke teman dan lain sebagainya. Nah, dan keuntungannya Bapak Ibu, keuntungannya kalau kita sudah pakai Bapak Ibu dan membuktikan ya, seperti saya pribadi ya, terus terang saya merospek orang karena sudah membuktikan, saya merospek orang itu sudah tidak ada takut lagi, sudah tidak ada ragu lagi. Makanya ke siapapun saya ngomong masalah NSTM itu saya ngomong. Ya, saya ngomong, saya demokan, dan saya nggak ada takut. Karena saya buktikan produk ini luar biasa sekali. Betul-betul dahsyat.
Dan itu menjadi senjata utama yang saya andalkan, terus terang aja. Ya, ini. Jadi coba. Alasan kenapa Anda suka pakai NSTM alasan kenapa Anda suka pakai NSTM, tujuan utamanya untuk membangun kepercayaan. Satu, kepercayaan diri, yang kedua, kepercayaan orang terhadap diri kita. Nah, sehingga efeknya apa? Efeknya akan memudahkan Anda dalam mengembangkan bisnis Anda, dalam mengembangkan pemasaran Anda, ya. Dan sekarang timingnya luar biasa sekali karena semua orang terfokus, ya. Semua orang terfokus dengan kesehatannya. Nah, semua orang terfokus ke kesehatan, Bapak Ibu. Nah, jadi saya sebagai upline Anda, sekali lagi saya anjurkan Anda untuk pakai NSTM. Dan sebagai pebisnis, ya, sebagai pebisnis, tolong jangan punya mindset pelit. Karena ada beberapa orang yang mau pakai produknya sendiri aja sudah merasa, wah saya rugi nih, saya belum dapat untung, harus keluar duit, ya. Nah, ini mindset seperti ini justru bertolak belakang itu nanti dengan apa ya istilahnya, dengan hukum-hukum alam itu bertolak belakang. Ya, kalau kita pelit terhadap diri sendiri, ya otomatis orang lain juga akan pelit pada Anda. Ya, kalau Anda pelit pada diri Anda sendiri, walaupun Anda bekerja keras nawarin NSTM, ya jawabannya juga sama. Mereka juga akan pelit sama Anda. Tapi kalau sebagai pebisnis Anda paham mindset ini, ya, pola pikir ini, nah Anda bisa berpikir pakai itu sebagai investasi kalau untuk bisnis. Ya, Anda investasi. Ya, artinya bisnis itu juga butuh modal, ya. Nah, ini modal investasi Anda. Dan ketika ini manfaat ini betul-betul terasa betul, nah nanti Anda bisa lihat keuntungannya. Ya, Anda membuka pintu rezeki Anda sendiri. Nah, jadi jangan pelit terhadap diri sendiri. Ya, hargailah diri Anda sendiri. Perjuangkan kesehatan diri Anda sendiri. Konsumsi NSTM. Ya, seperti apa yang saya lakukan setiap hari. Alhamdulillah, saya setiap bicara NSTM, alhamdulillah banyak orang percaya, Bapak Ibu. Ya, itu efeknya nanti. Ya, dan Anda kalau sudah konsumsi sendiri, Anda meyakini tidak ada rasa takut lagi. Ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu. Nah, ini modal luar biasa untuk mental. Ya, modal mental yang luar biasa. Ya, seperti di situ sudah saya tulis, ya. Nah, contoh saya sudah pakai 3 bulan untuk mencegah COVID. Alhamdulillah keluarga kami aman. Coba Anda bisa bayangkan, ya, kalau Anda bisa cerita seperti itu, kemudian di HP Anda ini muncul ini, ya, chatting seperti ini, ya. Nah, ini bisa ditunjukkan ini loh, ya. Orang lain juga pakai, buktinya juga sama. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, dari situlah Bapak Ibu, ya, kemudian dari pakai produk ini, ya, maaf ini panas sekali nih hawanya ini. Ada tisu ini. Wah, tak ambil tisu sendiri. Wah, kayak dibakar ini. Tidak apa-apa, ya, kita santai, ya, tidak apa-apa. Nah, oke, ini perjuangan untuk Anda semuanya, Bapak Ibu, ya, kayak dibakar ini. Oke, jadi dengan kita punya produk sekuat NSTM, punya apa istilahnya kekuatan untuk demo, memudahkan Anda dapat prospek. Yang efeknya apa? Anda memudahkan Anda untuk berteman dengan mereka, Bapak Ibu. Ya, memudahkan untuk berteman. Nah, dari berteman itu, ya Bapak Ibu, ya, akan muncul pelanggan, ya. Nah, berteman dengan pelanggan akan memunculkan repeat order, artinya ngomset lagi yang tadinya beli, dia akan ngomset lagi, ya. Dia sudah percaya dengan Anda, akan repeat order. Artinya tahap berikutnya untuk dapat omset itu kan jadi lebih mudah. Ya, selain dapat konsumen baru, Anda juga dapat
kamera action, nanti action ya. Action. Oke, tidak apa-apa ya. Kita santai aja ya. Tadi sampai di mana ya tadi? Oh, ini berteman ya. Oke. Jadi dengan berteman ya. Jadi dengan kekuatan produk tadi itu akan memunculkan satu efek yang luar biasa, yaitu Anda dapat prospek Bapak Ibu ya. Yang selama ini itu yang menjadi kesulitan banyak distributor ya. Jadi mendapatkan prospek baru ya. Nah, coba Anda bisa bayangkan kalau Anda punya produk yang tidak bisa didemokan, untuk cari prospek aja sulit banget ya, sulit sekali. Nah, sekarang dengan produk NSTM ini prospeknya banyak ya. Nah, dari prospek tadi ya muncul ya pelanggan ya. Kita bisa berteman dengan pelanggan. Tujuan berteman dengan pelanggan apa? Satu, untuk memunculkan repeat order. Keuntungannya apa? Repeat order ini akan menambah omset. Misalkan bulan ini Anda dapat 10 pelanggan. Contoh 10 pelanggan. Nah, bulan depan Anda cari pelanggan baru misalkan. Dapat 10 lagi. Nah, kebetulan NSTM-nya ini dia pakai 1 bulan ya. Artinya bulan depan kalau ini Anda kelola dengan baik pelanggan ini, nah bulan depannya dia akan repeat order 10. Nah, repeat order 10 ditambah lagi dengan pelanggan baru Anda 10. Artinya apa? Di bulan berikutnya Anda bisa punya omset 20. Ya, omset 20. Nah, di sini Anda ngelola 20 pelanggan lagi Bapak Ibu di bulan ini. Nah, di bulan ketiga katakanlah Anda dapat 10 pelanggan lagi ya, dapat 10 pelanggan lagi. Nah, ini sudah akan muncul repeat order yang 20 tadi. Nah, sehingga di bulan ketiga omset Anda bisa 30 NSTM. Nah, 30 NSTM kan sudah berapa itu? 1000 poin lebih kan? Nah, coba Anda bisa bayangkan ya. Nah, artinya pelanggan itu penting sekali ya, sangat penting sekali. Karena ini akan terus menambah omset Anda. Akan terus menambah omset Anda. Nah, kalau ini terduplikasi di 1000 jaringan Anda, nah, ketika mereka sampai ke titik 30 NSTM ya, omsetnya, nah 1000 jaringan Anda itu sudah menghasilkan 1 juta poin Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, selanjutnya yang namanya pelanggan bisa juga jadi reseller ya. Mereka sudah pakai, mereka merasakan manfaat yang luar biasa. Nah, ada keinginan untuk bisnis, atau mungkin dia cerita ke tetangga ya, hanya cerita-cerita aja, saya pakai ini kok enak banget. Nah, kemudian tetangganya bilang, oh produknya apa? Saya bisa beli nggak? Nah, di situ kadang-kadang muncul keinginan pengalaman tidak sengaja menawarkan ya, dan ada yang tertarik. Nah, sehingga ketika ketemu dengan Anda, dia menginginkan untuk ikut menjual. Nah, Anda bisa kelola. Pertamanya jadi reseller. Nah, kalau nanti penjualannya bagus ya, nah tarik aja dia jadi member. Otomatis kan jaringan Anda tambah ya, dapat prospek baru, jadi reseller ya, kemudian jadi member, jaringannya tambah. Nah, kalau ini dilakukan oleh 1000 downline Anda, nah otomatis kan ada penambahan 1000 jaringan juga. Omset dapat, penambahan jaringan dapat. Nah, ini yang namanya bisnis multi level marketing Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya, kita kelola pelanggan dengan bagus ya, kita bisa gali daftar namanya. Ya, dia punya saudara di mana, punya teman di mana ya. Nah, makanya di sini yang menjadi landasan ya, landasan kenapa kok berteman ini wajib ya. Ya, karena di dalam ajaran agama kita ya, itu ada ya ajaran yang mengatakan silaturahmi itu adalah rezeki. Nah, inilah yang harus Anda kembangkan Bapak Ibu. Jadi berteman itu adalah silaturahmi, dan itu akan menghasilkan rezeki. Rezekinya ya bisa repeat order, bisa reseller, bisa jadi member baru, bisa informasi mengenai daftar nama baru. Ya tergantung nanti Anda menggalinya, menggali pelanggan itu seperti apa ya, tergantung. Tapi yang terpenting berteman ya, sering connect, komunikasi. Anda akan dapatkan rezekinya nanti. Itu luar biasa ya. Nah, jadi kita terapkan ya, apa yang diajarkan oleh Tuhan itu kita terapkan Bapak Ibu. Karena terus terang kalau kita pahami yang namanya silaturahmi adalah rezeki, ini sebuah mindset Bapak Ibu sebetulnya. Ya, sebuah mindset
untuk kita ini tidak apa ya istilahnya tidak melepaskan diri kita dari orang lain. Ya, kepada siapapun kita menganggap mereka itu sebagai saudara. Karena banyak sekali orang yang sekarang ini ya, dengan teknologi online ini ya, banyak sekarang ini orang kehilangan mindset ini Bapak Ibu. Mereka cenderung hanya ada di dalam kamar ya, kurang pergaulan ya. Nah, sehingga ketemu orang itu cuek saja ya, cuek, nggak ada minat untuk apa istilahnya berkenalan, nggak ada minat untuk ngobrol dan lain sebagainya. Nah, ini kan maaf ya, ini kan sebuah kemunduran sebetulnya ya, sebuah kemunduran. Nah, maka kita terapkan lagi Bapak Ibu ya, silaturahmi adalah rezeki ya, sehingga kita di dalam diri kita akan berkembang suatu hal yang luar biasa ya, di mana kita akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang yang lain. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Walaupun Anda hanya memanfaatkan, orang hanya mendapatkan manfaat dari smile Anda, senyum. Nah, kalau Anda sudah suka tersenyum, insya Allah rezeki Anda akan banyak. Ya, oke, kita lanjut ya, berteman. Nah, dari berteman Bapak Ibu ya, ini bisa Anda kembangkan tahap berikutnya, yaitu rekrut. Nah, jadi kenapa kok Anda saya anjurkan untuk berteman, Anda saya anjurkan untuk bersilaturahmi ya? Karena untuk proses merekrut itu kita perlu tahu ya, perlu tahu prospek kita itu butuh apa. Ya, ada masalah apa di keluarga prospek kita itu. Ya, dan di situ kita akan melihat ya. Nah, contoh ini ya, dari berteman kita bisa tahu kondisi seorang Bapak Ibu ya. Nah, ada yang sudah bekerja tapi masih butuh uang tambahan, ada yang butuh biaya pendidikan, ada yang kaya yang sudah tidak butuh apa-apa, ada yang seneng jualan ya, ada yang punya teman banyak, ada yang pengangguran, ada yang wira swasta tapi kondisinya masih kurang ya. Nah, ada yang butuh uang tapi orangnya males ya. Maunya cuma berdoa, tahu-tahu wah uang itu datang dari langit. Jadi kondisi orang itu bermacam-macam dan tidak semua orang mau Anda ajak berbisnis. Nah, ini juga harus dipahami. Nah, jadi disinilah kita harus memiliki sikap dan pola pikir yang benar terhadap bisnis nasa kita Bapak Ibu. Jadi kondisi orang bermacam-macam dan tidak semua orang mau diajak berbisnis walaupun mereka maaf ya kurang uang. Mereka butuh duit. Nah, kadangkala mereka sulit diajak berbisnis. Ya, bukan berarti mereka tidak mau berbisnis, tapi mungkin cara pendekatan kita yang kurang tepat, cara menawarkannya mungkin yang kurang tepat, cara membangun yang namanya kebutuhannya kurang tepat. Nah, makanya kita perlu mengenal mereka, ya, sehingga kita bisa tahu. Contoh misalkan ada yang sudah bekerja tapi masih butuh uang tambahan. Loh, bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap kondisi seorang yang seperti itu? Memang tidak bisa satu kali datang terus orangnya terus bergabung bisnis, tidak bisa Bapak Ibu. Dia butuh trust dulu dengan kita, butuh kepercayaan dengan kita. Ya, mungkin 2-3 kali ya kita ngobrol dengan mereka, ngobrol ngalor ngidul ya, mengakrabkan diri dulu. Ya, kita cerita dulu ya kondisi kita ya. Nah, yang terpenting itu sebenarnya kita samakan persepsinya dulu. Kalau kita tahu orang itu sudah kerja, ya misalkan contoh pegawai negeri, kita paham pegawai negeri ini gajinya maaf ya terbatas ya untuk menghidupi keluarga, membiayai anak itu sering kurang. Nah, kita bisa bercerita juga kondisi kita kalau kita sama-sama pegawai negeri. Ya, kita cerita kehidupan kita ya, pengalaman-pengalaman waktu kita masih kekurangan uang, otomatis kan kondisi cara berpikir atau persepsi ini sama. Oh, senasib sepenanggungan. Nah, biasanya kalau orang itu sudah merasa senasib sepenanggungan, ini diajak untuk istilahnya untuk memperbaiki nasib itu apa istilahnya lebih mudah. Nah, dan biasanya kita tidak bisa langsung mengatakan ini loh, terus saya bergabung di NASA, terus perubahan hidup saya seperti ini. Nah, ketika kita sudah bisa menyamakan persepsi, nah sebaiknya Anda tuntut lagi ya dengan kita tunjukkan ke upline-upline kita yang juga pegawai negeri.
Ya, kita gunakan orang ketiga dulu. Nah, ini kebetulan saya punya temen Pak, namanya Pak Agus Anwar. Ini dulunya pegawai perpustakaan, lulusan D2. Ini loh ceritanya, ada videonya. Nah, tunjukin profil yang saya buat ya, kehidupan 100 juta itu. Nah, dari pegawai perpustakaan, nah ternyata bisa jadi seperti ini Pak. Nah, inilah yang membuat saya tertarik ya, dan saya bergabung dengan NASA. Nah, baru dari habis memberikan profil tadi, Anda mengatakan alasan bergabung di NASA. Inilah Pak yang menjadikan alasan saya melihat Pak Agus Anwar yang pegawai negeri, ya, yang pegawai juga, dan alhamdulillah dengan NASA itu beliau membuktikan bisa punya kehidupan 100 juta. Dan ini yang membuat saya yakin dan akhirnya saya bergabung, dan alhamdulillah Pak, ini saya sudah 1 tahun, alhamdulillah ini saya sudah bisa beli sepeda motor, bisa beli mobil, alhamdulillah ini juga sudah mulai membeli apa istilahnya rumah ya. Misalkan Anda sudah kondisinya seperti itu ya. Atau misalkan Anda baru ya, sebagai orang baru, Anda belum bisa beli mobil, belum bisa beli rumah. Nah, Anda bisa tunjukkan, wah, alhamdulillah Pak, luar biasa Pak. Ternyata setelah saya ikuti ya, saya yakin, saya lihat pengalaman dari Pak Agus Anwar tadi, saya gabung. Nah, kemudian saya buktikan sendiri. Nah, dengan produknya NASA ini ya, dengan NSTM ini, alhamdulillah ini penghasilan saya bisa satu hari ini bisa sudah tembus 500.000 per hari ini Pak. Nah, Anda bisa tunjukkan itu bukti-bukti apa istilahnya closingnya. Makanya kalau closing sebaiknya di video ya, di foto. Nih Pak, sampai kemarin closing dapat untung sekian, closing dapat untung sekian. Nah, dan luar biasa Pak, caranya mudah sekali. Tunjukkan demonya. Ya, tunjukkan demonya. Ini loh caranya seperti ini. Nah, coba. Nah, kalau Bapak berminat, gini Pak, nanti saya bantu ya, nanti saya bantu Bapak kumpulkan teman-teman Bapak di rumah Bapak, nanti biar saya dulu yang menunjukkan demonya. Nah, jadi orang yang Anda prospek, mulai dari persepsinya sama ya, merasa hidupnya sama dengan Anda, mereka melihat terjadinya perubahan hidup Anda. Nah, dan alangkah luar biasanya lagi kalau Anda bisa bercerita setelah saya gabung di NASA, alhamdulillah kemarin anak saya butuh biaya kuliah yang dulu ya, dulu itu kalau pas waktu bayar sekolah itu, waduh rasanya bingung banget Pak. Alhamdulillah ini dengan 500.000 per hari, alhamdulillah mudah sekali Pak. Nah, insya Allah kalau Bapak ini saya lihat potensinya luar biasa, teman Bapak banyak ya. Nanti Bapak bisa bekerja sama dengan saya, nanti saya bantu ya. Nanti kalau sudah bergabung, Bapak akan saya kenalkan juga dengan upline-upline saya ya. Misalkan ada Bu Elizabeth, ada Pak Tias, ada Pak Bambang, ada Pak Bahrul, ada Mbak Sulis, ada Pak Agus Fit, ada Pak Didi. Kenalkan aja upline-upline Anda, ceritakan satu persatu perkembangan mereka. Itu akan lebih memperkuat ya. Lebih memperkuat untuk orang itu akhirnya punya alasan untuk bergabung. Ya, jangan cuma satu upline yang ceritakan. Ya, ceritakan Pak Didi ya, awalnya dari seorang yang dari Pak Didi itu hidup dari kios persewaan komik ya, persewaan Kopingho. Nah, berapa sih hasilnya? Nah, Pak Tias seorang sopir taksi ya, sopir taksi bandara. Bu Sulis TKW ya, tenaga kerja wanita yang dulu kerja di Hong Kong ya. Kemudian Bu Elizabeth seorang guru. Nah, ceritakan aja pengalaman-pengalaman mereka ya, perubahan-perubahan hidup mereka. Semakin banyak Anda bisa ceritakan upline-upline Anda, itu semakin kuat. Anda menunjukkan bukti-bukti terjadinya perubahan setelah orang itu bergabung di NASA, termasuk diri Anda. Dan Anda sering mengatakan ya, nah inilah alasan saya kenapa saya bergabung di NASA. Dan saya buktikan, sudah buktikan 500.000 per hari Pak, luar biasa. Wah, kalau upline-upline saya itu ya mungkin sudah tidak cuma 500.000 per hari, 5 juta per hari mungkin penghasilannya. Nah sehingga orang semakin percaya
Ya, dan dengan lihat demonya orang juga percaya bahwa produknya juga sangat powerful, mudah ditawarkan dan mudah closingnya, sehingga orang juga percaya ini bisa untuk mencari uang. Nah, sehingga dengan cara begitu Anda kuat cara mengajak, ya, memberikan penawarannya. Nah, jadi tinggal lihat butuhnya apa, yang butuh biaya pendidikan, ya, obrolkan masalah pendidikan, masalah keuangan, ya, keuangan di titik pendidikan itu seperti apa. Wah, sekarang ini, zaman sekarang ini, waduh, pendidikan mahalnya luar biasa, Pak. Ini pengalaman kemarin, ya, waktu zaman kita dulu daftar itu masih ratusan ribu, tapi generasi berikutnya udah jutaan, generasi berikutnya udah puluhan juta, generasi berikutnya udah ratusan juta, Pak, sekarang. Ya, contoh masuk kedokteran, ya, masuk kedokteran itu kurang lebih 1 miliar itu kalau mau masuk kedokteran. Nah, coba Anda bisa bayangkan kalau kita nggak dapat memenuhi kebutuhan itu, kan kasihan anak-anak kita. Nah, alhamdulillah dengan NASA ini, Pak, saya bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak saya. Ceritakan lagi upline-nya yang juga bisa memenuhi pendidikan anaknya dengan NASA, cerita aja. Nah, caranya begitu. Kemudian kadang-kala kita juga ketemu, ya, orang yang sudah kaya. Nah, ini yang seringkali terjadi, Bapak Ibu, ya. Seringkali terjadi ketika kita bertemu dengan orang yang kaya atau pengusaha, mental kita drop. Ya, kita merasa level kita di bawah. Mau ngajak itu rasanya takut jadinya. Memang benar, kalau saya ibaratkan ini ada harimau, ini ada kambing. Masuk kambing mau nawarin harimau, dimakan nanti. Nah, betul toh? Mental ini yang biasanya drop. Nah, biasanya kalau dulu, ya, kalau saya ketemu dengan orang yang levelnya di atas saya, ya, level duitnya di atas saya, level usahanya di atas saya, ibaratnya ini singa, ya, saya temukan dengan singa, Pak. Ya, saya temukan dengan singa. Siapa singa itu? Ya, upline saya. Nah, saya hanya bercerita aja, ya. Wah, Bapak ini bisnisnya luar biasa, Pak. Wah, dahsyat banget tuh bisnisnya. Wah, Bapak bisa saya kenalkan nih dengan salah satu teman saya, Pak. Itu juga pengusaha hebat, Pak. Pengusaha yang luar biasa. Siapa tahu ini bisa kenalan nanti antara Bapak dengan teman saya ini. Jangan bilang upline loh, ya, teman. Nah, ini kalau Anda bilang upline, nah ini sudah berbeda pendapat si prospek yang pengusaha ini sudah lain. Tapi kalau Anda bilang ini teman, nah ini sudah lain. Dia akan lihat Anda itu, ya, walaupun level duitnya atau level kekayaannya di bawahnya dia, tapi ketika Anda bilang saya juga punya teman pengusaha, teman, ya, saya punya teman pengusaha, nah, yang kelasnya tidak kalah dengan si prospek tadi, nah, itu sudah nanti sudut pandang dia terhadap Anda sudah berbeda, ya. Nah, jadi samakan levelnya. Tek, singa ketemu dengan singa, dan Anda teman dari singa yang di sini, yaitu upline Anda ini. Ceritakan aja, wah, ini pengusaha ini luar biasa, Pak. Dia, wah, bisnisnya sudah seluruh Indonesia ini, cabangnya luar biasa, dan terus terang kami sering bertemu, Pak. Kami sering bertemu. Coba nanti suatu saat Bapak saya kenalkan. Siapa tahu nanti bisa klop, match, dan itu memperbesar bisnis Bapak. Nah, biasanya kalau kita ungkap seperti itu, memperbesar bisnis Bapak, menguntungkan Bapak, ya, orang akan tertarik. Karena dia tidak merasa dirugikan. Orang akan tertarik. Nah, itu yang biasanya saya lakukan pendekatan pada orang-orang yang levelnya di atas saya. Nah, jadi ketika kita ketemu singa, temukan dengan singa berikutnya, singa yang lain. Tarung ke singa antar singa ini, gitu. Itu caranya, Bapak Ibu, ya. Nah, jangan kadang-kala kan sering, ya, saya dapat dapat WA, ya, dari teman-teman itu, ya. Pak, kemarin saya prospek, wah, ini orang terkaya di kampung saya, Pak. Gimana caranya, ya, Pak, ya? Kalau saya mau jelaskan bisnisnya, jelas tidak mungkin. Dia lihat duitnya di atas saya, kekayaannya di atas saya, mosok saya ngajak bisnis dia. Ya tidak mungkin toh, Pak. Lah iya. Makanya caranya seperti itu. Temukan yang selevel, yaitu upline Anda. Singa kudu ketemu singa.
Nah, biar tarung. Nah, seperti itu. Terus yang kedua Bapak Ibu, cara berikutnya ya. Nah, kadangkala begini, orang yang levelnya di atas kita, ya, level duitnya di atas kita atau level kekayaannya di atas kita, bagaimana dia bisa percaya dengan kita? Nah, Anda harus tunjukkan satu kelebihan yang Anda miliki, Bapak Ibu. Contoh, misalkan Anda lihat, ini orang kaya ini, dia suka tanaman anggrek misalkan, suka tanaman. Nah, di situ Anda juga harus belajar untuk jadi ahlinya anggrek. Nah, sebelum ketemu dengan orang ini, Anda harus tahu dulu apa yang dia suka. Nah, di situ Anda harus jadi ahlinya. Ya, contoh kayak ini aja. Banyak orang-orang kaya ya, orang kaya ini manut ya, sangat manut sekali dengan Pak Kiai atau Pak Ustadz ya. Memang secara level duitnya ini di atasnya jauh. Tapi kenapa omongan Pak Kiai atau Pak Ustadz yang maaf ya, level duitnya di bawahnya ini sangat dipercaya oleh orang kaya ini. Nah, karena ada kelebihan di sini Bapak Ibu. Ya. Mungkin kelebihan secara keilmuan ya, ilmu batiniahnya dia lebih. Nah, mungkin ini bisa melihat hal-hal yang gaib-gaib misalkan begitu ya. Nah, sehingga ini sangat percaya sekali. Apa yang diomongkan ini, wah langsung oke, siap. Nah, sama juga dengan Anda ketika Anda orang kaya ini suka tanaman tapi dia kadang-kala tidak terlalu mengerti mengenai hama penyakitnya apa ya, apa yang harus dilakukan dalam mengatasi hama penyakit. Nah, Anda bisa masuk di situ. Ya, Anda bisa masuk di situ dulu. Oh, kalau ini, wah ini anggreknya baru kena trip ini Pak. Ini wah nanti calon bunganya nggak bisa tumbuh ini dimakan trip kering. Nah, ini caranya harus begini, harus begini. Nah, ketika Anda bergerak ke arah itu, membuktikan bahwa anjuran-anjuran Anda ini betul-betul bisa terbukti mengatasi penyakit untuk anggrek kesayangannya. Nah, orang kaya ini akan percaya sekali pada Anda. Orang kaya ini akan percaya sekali pada Anda. Dia sudah tidak akan melihat yang namanya level duit lagi. Tapi yang dia lihat adalah Anda itu punya kelebihan di atasnya dia. Punya pengetahuan di atasnya dia. Nah, ini bisa jadi dia takluk dengan Anda dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak harus ya kita harus lebih kaya, tapi bagaimana kita memiliki satu keunggulan yang itu harus dikembangkan. Ya, contoh seperti tadi pengetahuan mengenai kesehatan. Ya, pengetahuan mengenai trust mineral ya. Ini harus diperdalam Bapak Ibu, harus diperdalam pengetahuannya. Makanya saya berikan itu ya, presentasi NSTM itu ya. Kemudian di video yang lalu juga saya berikan contohnya bagaimana cara menjelaskan NSTM-nya. Dipelajari, karena itu namanya akan menjadikan Anda punya kelebihan di antara orang lain. Banyak orang kaya yang nggak mengerti bagaimana caranya sehat. Banyak orang kaya yang tidak mengerti ya bahwa dengan setiap hari dia konsumsi minyak itu bikin penyakit Bapak Ibu. Nah, kalau Anda lebih tahu di titik itu ya, dan Anda bisa menceritakannya secara runut, kemudian Anda bisa demokan produk Anda bisa buktikan ya, Anda demokan dengan minyak, habis itu Anda demokan lagi dia suruh minum, kemudian Anda tensi dan terbukti itu turun. Nah, orang sekaya apapun akan percaya dengan Anda. Dan ketika dia beli produk Anda, itu kesempatan untuk berteman Bapak Ibu. Kesempatan untuk berteman dulu dengan orang kaya tadi. Berteman ya, diperhatikan perkembangan kesehatannya seperti apa. Nah, semakin lama semakin akrab ya. Setiap keluhan ya, setiap dia ada keluhan Anda selalu ada di situ ya. Anda selalu siap membantu. Berikan pelayanan yang baik. Nah,
sehingga orang yang kaya, yang mungkin sudah tidak butuh apa-apa, dia suatu saat akan tertarik dengan bisnis Anda. Atau mungkin tidak tertarik dengan bisnis Anda, tapi dia akan memberikan referensi orang-orang yang bisa Anda ajak untuk berbisnis. Nah, sehingga Anda tidak ketemu jalan buntu. Nah, Anda akan bisa merekrut mungkin teman-temannya atau siapapun yang ada di sekeliling orang kaya tadi. Ya. Nah, itu caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan terus berpikir langsung berikan sebuah penilaian, jangan. Wah, kalau dia orang kaya pasti dia tidak mau. Nah, jangan berpikir seperti itu. Ya, jangan berpikir seperti itu. Jangan hanya dilihat duitnya saja. Ya, orang itu butuh teman, orang itu butuh tempat curhat. Orang itu butuh informasi baru, ya, butuh informasi masalah kesehatan, butuh teman bicara. Ya, orang-orang yang punya duit banyak, orang kaya juga butuh seperti itu. Nah, itu juga harus dipahami. Nah, makanya bagaimana Anda harus menjadi orang yang menyenangkan, orang yang penuh percaya diri, ya. Nah, jadi dari berteman, ya, Anda bisa lihat apa yang mereka butuhkan. Nah, kalau ada yang bertemu dengan yang senang jualan, waktu Anda berteman, Anda lihat, wah, dia jualan baju, dia jualan apa saja. Nah, itu lebih mudah memberikan masukannya Bapak Ibu. Ya, seperti tadi, semuanya harus diawali dengan cerita, ya, cerita pengalaman pribadi, ya, cerita bagaimana alasan Anda untuk bergabung di NASA, kemudian dengan demo, ya, Anda bisa tunjukkan penghasilan Anda. Nah, orang yang senang jualan itu begitu lihat produk yang bisa dijual dan itu menghasilkan banyak duit, banyak uang, pasti dia mau bergabung. Ya, yang penting dia bergabung dulu, jadi leader, jadi downline Anda. Nah, nanti setelah bergabung bagaimana pembinaannya, nanti kita akan bicarakan di titik pendidikan Bapak Ibu. Ya, ini cara bagaimana Anda merekrut, pendekatan untuk Anda bisa merekrut orang. Nah, ada lagi, ya, Anda akan melihat ketika ketika berteman, ya, Anda lihat teman Anda itu punya teman yang banyak. Nah, Anda bisa berikan demonya, berikan potensi bisnisnya, ya, ceritakan berapa penghasilannya, dan itu bisa Anda gambarkan kalau diterapkan pada dirinya. Nih, coba Bapak lihat, Bapak itu temannya banyak banget. Coba kalau Bapak demokan, mereka tertarik, mereka bergabung, ya, mereka bisa jadi reseller Bapak, mereka bisa jadi anggota bisnis Bapak, mereka bisa jadi konsumen Bapak, bisa dihitungkan. Kalau jadi konsumen, ya, per orang ini Bapak bisa dapat 100.000, ya. Wah, Bapak punya 100 teman. Wah, ini Bapak ada potensi untuk dapat 10 juta ini. Nah, atau mungkin Bapak punya 1000 teman. Wah, Bapak ada potensi untuk dapat 100 juta. Belum dari nanti mereka repeat order. Nah, kalau Anda tunjukkan potensi-potensi yang dimiliki seorang, orang itu akan tertarik dengan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Karena kadang-kala begini, orang itu punya teman banyak tapi nggak menyadari dia punya potensi, temannya itu punya potensi untuk bisnis. Ya, mereka hanya taunya punya teman banyak, tapi tidak sadar bahwa teman banyak itu adalah sebuah potensi bisnis. Nah, ini tugas Anda sebagai seorang presenter, ya, presenter profesional, sebagai seorang penjual yang profesional. Nah, Anda harus bisa tunjukkan itu. Nah, sehingga orang tertarik dari situ. Oh, ternyata saya punya potensi yang luar biasa, teman saya banyak. Wah, ini kalau saya kelola, wah, ini bisa menghasilkan uang. Dan uang ini untuk kebutuhan keluarga. Ya. Nah, ada lagi, mungkin Anda ketemu dengan yang pengangguran. Ya, pengangguran. Nah, kalau orang yang pengangguran ini perlu di-guiding keinginannya dulu. Ya, kita perlu gali dulu. Dia punya keinginan apa, ya? Dia punya kenapa kok pengangguran? Setelah lulus kuliah apa yang dilakukan, ya? Terus pinginnya kerja yang seperti apa? Nah, wah, pokoknya saya pengen bekerja, Bu. Gini aja. Gimana kalau kerja sama saya?
kamu jadi karyawan saya, mah tawarin kerja sekalian. Nantinya kerjanya cuma pakai laptop, nah nanti tak ajarin cara kerjanya. Ya suruh ngupload aja NSTM, suruh ngupload NSTM, ya kasih file-filenya diupload. Jangan terlalu banyak produk, satu produk dulu diupload. Nanti gajinya gimana? Nah, satu NSTM kan untungnya 100.000. Kalau kamu bisa jual satu NSTM, kamu akan aku gaji 50.000. Kalau sehari kamu bisa jual 10, ya akan aku gaji 500.000. Kalau kamu satu hari bisa jual 20, gaji kamu 1 juta satu hari. Kalau kamu kerjanya semangat bisa 30 hari seperti ini, ya kamu dapat 30 juta. Nah, sekarang mau kerja di mana? Kamu dapat gaji 30 juta. Nah, itu cara penawaran yang menarik untuk para pengangguran, Bapak Ibu. Ya, kadang-kala pengangguran itu sulit sekali diajak bisnis karena otaknya, mindsetnya itu adalah mindset cari kerja. Ya, jadi kalau Anda ngajak orang yang bermindset cari kerja, ya maaf ya, itu kalau Anda ajak bisnis, Anda kejar-kejar untuk bisnis, dia belum mengarah ke sana keinginannya. Tapi kalau Anda orang cari kerja, nah Anda buka lowongan, orang bisa kerja di tempat Anda, mereka ada perhitungan gajinya, nah itu penawarannya nanti akan seperti itu. Nah sekarang bayangkan, ada berapa banyak orang yang butuh lowongan pekerjaan, ada berapa banyak orang-orang yang sudah lulus kuliah sekarang pengangguran. Ya, ada berapa banyak orang pemuda-pemuda sekarang yang kesana kemari bawa ijazahnya ya, ngelamar di Telkom, ngelamar di PLN, ngelamar di Pemda. Nah, Anda bisa buka lowongan kerja. Nah, gaji mereka 50.000 per sekali menjual NSTM. Ya, jadi potensinya luar biasa Bapak Ibu. Ya, ada banyak yang bisa Anda tawarkan. Jangan monoton. Ini bisnis ya, jangan monoton, harus nawarkannya harus begini, harus di presentasi seperti ini. Itu nanti ya, nanti di proses pendidikan. Sekarang cara menawarkannya bagaimana yang menarik bagi orang untuk bisa bekerja sama dengan Anda. Ya. Oke. Kemudian ada lagi Anda akan ketemu dengan orang yang wira swasta tapi kondisinya masih kurang, itu nggak berbeda dengan orang yang sudah bekerja butuh uang tambahan tadi. Ya, perlihatkan aja ya beban-beban yang mereka miliki ya, anaknya ya, kreditannya, itu kan beban-beban semuanya itu. Ya, kebutuhan untuk makannya dan lain sebagainya. Ya, sandang, pangan, papan, nah, kesehatan, ini kan beban semua. Nah, itu yang harus Anda bicarakan. Nah, sehingga mereka tahu akhirnya, oh ini teman saya nawarin saya untuk cari duit untuk memperingan beban ini. Nah, terserah bahasanya seperti apa yang Anda bisa. Ya, yang penting nggak usah takut, santai aja. Ya. Nah, kemudian ada lagi ya, ada Anda pasti juga akan ketemu ya orang yang pengennya dapat duit tapi tipikalnya malas bekerja. Nah, ada juga yang seperti itu. Ya kalau seperti ini dia butuh duit banyak tapi wah kalau kerjanya harus masarin produk saya nggak mau Bu, sulit. Nah maunya dia duduk dapat duit. Nah untuk sementara orang-orang seperti ini tinggal dulu ya, atau digali daftar namanya. Ya coba digali daftar namanya. Kamu punya temen enggak? Kamu punya rekan-rekan teman-teman kuliah yang butuh kerja enggak? Nah kalau punya tolong kasih tahu saya. Nah nanti biar mereka dapat kerja di tempat saya. Kalau dia nggak mau ngasih ya sudah tinggal. Mau orang malas saja buat apa, kan begitu ya. Tapi tetap ada upaya untuk menggali daftar nama, itu yang penting. Nah jadi itulah kondisi yang bermacam-macam ya. Artinya kita juga harus melakukan proses pendekatan juga yang bermacam-macam. Polanya disesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Disesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan. Itu yang namanya istilahnya building need, membangun kebutuhan. Ya kalau di how to selling yang sering saya ajarkan itu adalah building need, membangun kebutuhan. Nah, jadi tapi di sini yang terpenting Bapak Ibu ya, ini adalah sebuah proses belajar ya. Jadi jangan memiliki mindset
semuanya harus, kalau dilakukan itu harus berhasil. Tidak, jangan seperti itu mindsetnya, ya. Jangan bermindset mudah dan sulit, ya, bermindset penilaian, ya, sering menilai, wah kalau yang ini sulit, wah ini sudah saya coba kok nggak bisa, ini berarti sulit. Bukan seperti itu, ya. Jadi fokus Anda Bapak Ibu ya, karena Anda itu sedang belajar ya, belajar untuk membentuk diri Anda ya menjadi seorang profesional ya, yang mentalnya kuat ya, yang punya pengalaman yang banyak ya. Nah, fokusnya itu bukan ke apapun jawaban mereka Bapak Ibu. Nah, ini yang terpenting sebetulnya. Kalau kita ingin sukses berbisnis ya, mindset seorang pebisnis, karena yang namanya pebisnis itu harus memberikan penawaran kepada semua orang. Dan ini memang pekerjaan seorang pebisnis itu adalah memberikan penawaran. Siapapun untuk bisnisnya, Pak Hairul Tanjung, Pak Hartono, ya, bosnya Gudang Garam, semuanya intinya memberikan penawaran. Ya, jadi kalau Anda berbisnis, pekerjaan Anda itu memberikan penawaran. Nah, maka mindsetnya atau cara berpikirnya, karena kita pekerjaannya memberikan penawaran, nah fokus kita itu bukan pada apa jawaban mereka, tapi fokuslah kepada jumlah presentasi Anda. Nah, jadi semakin banyak Anda presentasi, maka peluang orang yang akan bergabung, peluang orang yang akan membeli produk Anda, peluang orang yang akan jadi reseller Anda, peluang orang yang akan repeat order pada Anda, ya, peluang orang yang akan menjadi prospek Anda, itu kan semakin banyak. Ya, jadi dengan fokus di jumlah presentasi inilah sebetulnya Anda itu membuka peluang di bisnis Anda. Bukan menutup, membuka peluang. Ya, membuka peluang. Nah, jadi jangan begini, satu kali presentasi ya. Nah, kalau Anda terfokus pada jawabannya, pasti Anda akan tanyanya ke saya seperti ini, Pak, ini kemarin saya Pak, ditolak gimana ya? Nah, kok nggak berhasil ya Pak ya? Wah, berarti bisnis ini sulit ya Pak ya. Kalau terfokus pada jawabannya, pasti larinya ke mudah dan sulit, ke sebuah penilaian. Nah, kalau kecenderungan Anda, ya, kecenderungan Anda di situ, ya Anda akan lebih cepat berhenti, Bapak Ibu. Karena ketika ditolak 3 kali ditolak saja, Anda sudah membuat sebuah kesimpulan bahwa saya tidak bisa, bisnis ini sulit dijalankan, banyak orang tidak mau. Akhirnya terjadi apa? Anda membuat keputusan untuk berhenti. Itu yang namanya bukan proses belajar, karena mindsetnya sudah keliru di awal. Nah, kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, nah mindsetnya bukan di apapun jawaban mereka, tapi di jumlah presentasinya. Jadi mindsetnya begini, 1 bulan 30 hari, ya minimal saya harus presentasi 30 kali. Nah, itulah yang benar. Apapun jawaban mereka saya nggak ngurus. Nah, apapun jawaban mereka, saya nggak ngurus. Yang penting jumlah presentasi saya itu yang saya lakukan. Presentasi terus. Ya, presentasi terus. Ditolak, ya terus presentasi aja. Nah, ibaratnya begini, kayak Anda buka toko ya. Pasti ada orang yang cuma lihat toko Anda, ngelirik aja. Nah, ada juga yang sudah masuk toko Anda, dia cuma lihat-lihat barangnya, nggak tertarik, keluar lagi, nggak beli. Ada lagi yang lihat toko Anda, wah coba lihat barangnya, yang ini gimana Bu, yang ini Bang, udah ditunjukkan barangnya, wah nggak jadi beli. Ada juga yang seperti itu. Apa Anda harus menutup toko Anda kalau seperti itu? Enggak kan? Kalau Anda tutup, ya Anda nggak akan pernah dapat pembeli lagi. Nah, yang terjadi, Anda harus buka terus. Walaupun orang itu hanya ngelirik aja, nggak usah diurus. Orang itu datang cuma lihat produknya, nggak usah diurus. Orang itu lihat produknya cuma pegang-pegang produknya, nggak jadi beli, ya nggak usah diurus. Yang diurus adalah apa? Saya buka terus tokonya. Sama juga dengan ini Bapak Ibu.
apapun jawaban mereka ya, oh saya tidak tertarik, wah nanti saya belum punya uang, wah nanti saya belum beli produknya, saya nggak ada uang, wah ini produknya oh bohong-bohongan, wah macam-macam lah jawaban banyak orang itu, macam-macam Bapak Ibu ya, macam-macam. Tapi kita nggak perlu ngurusin itu. Yang kita urusi adalah apa? Buka terus tokonya, buka terus penawarannya, lakukan terus presentasinya, berikan terus penawarannya. Itu yang perlu Anda lakukan. Nah, karena apa? Inilah yang namanya proses belajar. Di setiap jawaban itu pasti ada keuntungan yang Anda dapat. Ya, ketika Anda dapat jawaban tidak, ya keuntungan apa yang Anda dapat? Kalau Anda bisa syukuri, Anda mendapatkan sebuah pembelajaran. Artinya apa? Mental Anda semakin kuat. Nah, maka di sini kembangkan satu pola pikir, ya, sebuah keyakinan. Percaya kalau Anda berhasil, pasti berhasil. Karena itu ini pola pikir orang sukses Bapak Ibu. Percaya Anda berhasil, pasti berhasil. Ya, jangan kembangkan pola pikir coba-coba. Ya, kebanyakan orang yang masih berpikir di level apa istilahnya mudah dan sulit. Wah, kalau ini mudah, kalau itu sulit, itu adalah level pola pikir coba-coba. Jadi nyoba cara ini, wah ini sulit, dia nyari cara baru lagi. Terus, wah ini nggak bisa, cari lagi terus seperti itu. Coba. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Bosen, capek. Ya, kalau nggak kuat mentalnya ya berhenti. Dengan sebuah kesimpulan apa? Saya tidak bisa menjalankan bisnisnya, atau kesimpulan berikutnya, wah bisnisnya memang jelek, nggak bisa dijalankan. Nah, beda kan? Kalau kita kembangkan pola pikir percaya saya bisa, pasti bisa, percaya saya berhasil, pasti berhasil. Yang ada apa? Anda akan kerjakan terus bisnisnya. Karena Anda tahu, apapun yang terjadi itu adalah sebuah pembelajaran. Itu yang harus diyakini Bapak Ibu. Apapun yang terjadi itu adalah sebuah pembelajaran. Ya, itu harus diyakini. Dan dengan percaya bahwa Anda berhasil, Anda akan jalan terus. Nah, pelan-pelan karakter never give up Anda itu akan muncul. Ya, karakter never give up-nya akan muncul. Nah, jadi ini yang harus kita miliki sebagai seorang pebisnis Bapak Ibu ya. Karena ini kaitannya dengan kinerja otak kita dan hubungannya dengan alam. Nah, kalau otak kita ini kan banyak ilmuwan bilang ya, banyak orang sukses itu bilang bahwa diri kita itu magnet. Ya, the law of attraction itu bilang bahwa diri kita itu magnet yang akan menarik apapun yang ada di alam ini. Nah, kalau kita bentuk diri kita itu menjadi magnet gagal, ciri khasnya apa? Suka menilai, suka mengeluh, selalu berpikir sulit dan mudah. Nah, kita di situ nggak sadar kita bikin magnet gagal dalam diri kita. Yang terjadi apa? Karena Anda suka menilai, wah ini sulit atau mudah. Nah, semua yang Anda lakukan akan memunculkan hal-hal yang sulit atau mudah. Seperti itu, penilaiannya akan terjadi seperti itu. Nah, ketika Anda membuat diri Anda sebagai magnet pengeluh, nah, juga akan muncul ya semua hal yang menyebabkan Anda mengeluh, Bapak Ibu. Bu itu nanti upline Anda, bu downline Anda, bu produk Anda. Nah, itu akan membuat Anda mengeluh terus. Ya, akan muncul hal-hal seperti itu. Nah, jadi hati-hati. Makanya kenapa saya ajarkan pada Anda untuk bersyukur Bapak Ibu ya. Bersyukur, kita bangun satu mindset, keyakinan, percaya Anda pasti berhasil. Pasti berhasil, percaya Anda pasti bisa. Dan cara membuat magnetnya supaya di sini tertanam saya pasti bisa menjadi magnet, caranya dengan cara disyukuri setiap hari. Jadi apapun yang terjadi, terima kasih ya Allah.
saya sudah ditolak. Alhamdulillah, ini pelajaran yang luar biasa. Wah, terima kasih ya Allah, ini sedang COVID. Nah, luar biasa, ini peluang yang dahsyat ya Allah. Semua orang Indonesia, semua orang seluruh dunia, nah mereka fokus bagaimana menyehatkan dirinya. Dan alhamdulillah saya punya produk yang bisa untuk membantu orang menaikkan antibodi. Nah, sehingga bisa mencegah COVID. Dan saya sudah buktikan. Anda pelan-pelan tuh mencetak magnet yang kuat sekali Bapak Ibu, dan Anda nanti bisa buktikan ya, orang akan tahu-tahu akan datang ke Anda ya dengan berbagai keluhan COVID. Ada yang teman yang datang memberikan berita, "Ini temanku ada yang kena COVID, kamu katanya punya produk yang bisa untuk COVID." Jadi semua hal-hal yang nanti akan berhubungan dengan magnet Anda tadi. Nah, coba Anda bisa bayangkan ketika Anda membuat magnet NSTM di otak Anda itu sebagai pencegah COVID. Nah, nanti akan datang tuh orang-orang yang akan meminta NSTM untuk penyembuhan COVID. Nanti akan muncul kiriman-kiriman kesaksian mengenai itu. Nah, ini kan sinyal-sinyal Bapak Ibu. Ya, sinyal-sinyal dari hasil keyakinan kita. Nah, ya, jadi kalau Anda percaya pasti bisa, pasti berhasil. Nah, sinyal-sinyalnya itu akan muncul. Anda nawarin produk, banyak closingnya. Ya, Anda nawarin bisnis ke orang, banyak closingnya, bisa rekrut member. Nah, itu sinyal-sinyal untuk magnet percaya saya bisa, pasti bisa. Percaya, wah NSTM meledak, NSTM bisa untuk COVID, membantu ya. Nah, ini bukan mengklaim ya, tapi faktanya bisa membantu meningkatkan antibodi yang bisa untuk mencegah COVID ya. Nah, itu nanti kalau itu betul-betul Anda tanam ya, Anda syukuri setiap hari, karena Anda juga konsumsi ya. Terima kasih ya Allah, wah saya dapat produk yang luar biasa. Terima kasih, ini bisa mencegah COVID, mencegah penyakit yang lain. Wah, alhamdulillah anak-anak saya, keluarga saya bisa sehat. Terus yaitu Anda bangun dalam diri Anda sebagai satu bentuk keyakinan, ini pelan-pelan akan jadi magnet Bapak Ibu. Nah, ketika ini jadi magnet, ini akan menarik banyak orang yang butuh. Ini akan tertarik, akan menarik, akan datang ke Anda. Nah, dan di situ Anda akan bisa bercerita banyak hal. Dan keuntungannya apa? Selain produk Anda laku keras, ya, Anda sehat, keluarga Anda sehat, Anda dapat prospek yang banyak, Anda dapat pelanggan yang banyak, tinggal Anda olah. Ya, pelanggan itu mau Anda jadikan reseller, pelanggan itu mau Anda kejar repeat ordernya, pelanggan itu bisa Anda jadikan prospek untuk member ya. Pelanggan itu bisa Anda gali daftar namanya. Pelanggan itu bisa Anda ambil kesaksiannya untuk senjata berikutnya. Coba Anda punya pelanggan yang begitu banyak, 100 orang pelanggan, Anda punya 100 kesaksian. Kalau kesaksian itu kemudian Anda share ke 1000 jaringan Anda, 100 kesaksian itu kekuatannya jadi 100.000, karena akan menjadi senjata bagi 1000 jaringan Anda. Coba Anda bisa bayangkan ya, konsep kerja ini efektif sekali, luar biasa, dan Anda bisa mengolahnya untuk membangun bisnis Anda. Anda membentuk diri Anda menjadi seorang presenter, hasil-hasilnya ya, berupa pelanggan, berupa kesaksiannya, itu bisa Anda jadikan untuk senjata bagi downline-downline Anda. Dan mereka pun nanti akan begitu, akan mencontoh Anda Bapak Ibu. Ya, mereka juga akan mencontoh Anda. Nah, jadi disinilah kita harus memiliki sikap dan pola pikir yang benar terhadap bisnis NASA kita. Jadi bukan apa jawaban mereka, tapi berapa kali Anda melakukan presentasinya.
Kalau Anda terfokus pada jawaban mereka, Anda akan putus asa dan berhenti. Tapi kalau Anda fokus pada jumlah presentasinya, Anda akan tahu semakin banyak presentasi, maka peluang orang yang akan bergabung dengan Anda semakin banyak, peluang orang yang akan menjadi pelanggan Anda juga semakin banyak, peluang orang yang akan jadi reseller Anda juga semakin banyak, ya, sehingga di situ Anda punya omset juga banyak. Dan kalau ini Anda contohkan, Anda duplikasikan, ya, nah efeknya apa? Akan terjadi faktor kali. Anda sekarang bisa berpikir lebih jernih lagi. Nah, dengan pola cara berpikir strategi seperti ini, Anda punya kehidupan yang betul-betul efektif sekali, Bapak Ibu. Karena Anda tidak mengkotak-kotakkan kehidupan Anda sendiri, bisnis Anda sendiri, tidak seperti itu. Tapi bagaimana? Ya ini kehidupan saya, ya ini bisnis saya. Ya, itu Bapak Ibu, ya. Jadi ini kedahsyatan, ya, cara kerja yang ketiga, yaitu rekrut. Ya, jadi demo, berteman, rekrut, nah nanti pendidikan. Ini sudah jam berapa ini, Mas Agus? Oh, baru ya? Belum ada 1 jam ya? Udah lebih? Tadi kita mulai jam berapa? Oh, jam 8 ya. Oke. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, sesuatu yang luar biasa, yang itu kalau kita lakukan Bapak Ibu ya, kalau kita lakukan dengan benar, dengan mindset cara berpikir yang benar ya, nah Anda akan bisa membangun bisnis Anda. Oke. Nah, terakhir nanti kita akan bicara masalah pendidikan. Ya, kita akan bicara masalah pendidikan, tapi ini tidak sekarang Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan bicara inti pendidikan adalah duplikasi ya, duplikasi sikap, mental, pola pikir, duplikasi keahlian, ya, bagaimana kita nanti menyamakan persepsi atau sudut pandang, memperluas pengetahuan bisnis, pengetahuan produk dan lain-lain ya. Nah, nanti di tahap berikutnya kita akan belajar bagaimana Anda belajar untuk diri Anda sendiri, masalah sikap mental, ya, pola pikir, keahlian, dan yang lebih penting lagi, Anda bagaimana nanti Anda harus mengajari downline Anda. Ya, karena ini nanti penjelasannya panjang ya, di minggu depan nanti akan saya khususkan. Nah, oke. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk pendidikan ya, ini sebetulnya ada satu hal yang perlu saya bicarakan ya. Jadi ketika kita sudah punya banyak prospek Bapak Ibu ya, nah ini yang terpenting ya, karena terus terang ketika nanti demo Bapak Ibu ya, ketika nanti demo itu berjalan, kadangkala kita ini ya sebagai upline, contoh kita sebagai upline tentunya kita juga tertarik ya, kita tertarik untuk mencari duit yang besar. Karena nanti kalau udah mulai presentasi massal itu jalan Bapak Ibu ya, sekali presentasi Anda closing 10 NSTM itu ibaratnya Anda dapat penghasilan 1 juta. Closing 20 NSTM sekali presentasi itu dapatnya 2 juta rupiah. Nanti akan banyak sekali kasus ya, 1 jam bicara aja bisa bawa pulang 2-3 juta, bahkan mungkin bisa sampai 5 juta rupiah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kadangkala di sini terjadi benturan-benturan Bapak Ibu antara seorang upline dengan seorang downline. Kadangkala terjadi rebutan jadwal. Upline juga jadwalnya diri banyak sekali. Si downline juga sama. Nah, repotnya kadangkala terjadi benturan di satu wilayah. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Sebagai seorang pebisnis Bapak Ibu, kita harus paham. Ketika kita punya downline, ya kita harus paham bahwa downline itu adalah aset masa depan bisnis Anda. Artinya bagaimana Anda harus punya mindset. Ketika Anda punya downline, Anda sudah harus bermindset bagaimana downline saya ini bisa sukses. Pola pikir sebagai upline itu begitu intinya. Ya, seperti saya pribadi, saya punya impian. Ya, kalau impian yang lain, mobil, rumah dan lain sebagainya, harta benda,
itu sudah terpenuhi semua Bapak Ibu ya. Ada satu impian yang selama ini masih saya kejar ya. Impian saya cuma satu ya, saya ingin Anda semuanya sukses. Saya ingin melihat Anda bahagia, saya ingin melihat Anda berhasil semuanya. Nah, harapan saya Bapak Ibu, impian sebagai upline ini juga dicontoh ya, dicontoh. Jadi bagi Anda yang sudah bisa rekrutmen, nah di situ Anda punya tanggung jawab. Anda mengajak orang itu bukan main-main, Anda punya janji ya, kalau kamu ikut bisnis ini kamu bisa sukses, wah kehidupan kamu kan luar biasa. Nah, nggak sadar kamu Anda itu mengucapkan sebuah janji Bapak Ibu. Nah, jadikan itu sebagai tanggung jawab Anda ya, sebagai tanggung jawab Anda, sehingga muncul mindset saya harus sukseskan downline saya. Nah, jadi ketika nanti Anda sudah mulai punya banyak downline dan ini butuh bantuan Anda, ya Anda harus merelakan sebagian dari jadwal Anda untuk Anda hilangkan, untuk Anda fokus ngajari downline Anda ini. Fokus untuk duplikasinya, ngajari. Nah, jadi fokusnya nanti kalau udah dapat downline adalah bagaimana nanti ngajari downline, ngajari presentasinya, ngajari demonya, ya, ngajari mindsetnya harus seperti apa, pola pikirnya diajarkan ya. Nah, itu yang terpenting nanti. Jadi jangan sampai banyak hal terjadi Bapak Ibu ya, setelah rekrut justru tidak berkembang. Kenapa? Cuma rekrut doang, nggak ada pembinaan dan lain sebagainya. Nah, kadangkala cara binanya juga nggak bener ya. Setelah rekrut nggak dikenalkan dengan upline-nya. Nah, sehingga orang itu jadi tidak kenal sama upline-nya, tidak tahu kemana harus belajar. Terus apa yang harus dipelajari. Nah, jadi tolong ya, ini nanti akan terjadi booming perekrutan Bapak Ibu ya, karena terus terang banyak orang yang akan tertarik dengan konsep demo, konsep penawaran dari NSTM. Nah, dan Anda nanti akan mendapatkan teknik bagaimana membimbing orang ya, itu besok Rabu depan kita masuk ke sesi pendidikan, karena terus terang ini tinggal setengah jam ya, kalau itu saya jelaskan sekarang, wah nanti nanggung ini, terputus-putus nanti. Oke Bapak Ibu ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ini kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu ya. Nah, dari kesimpulannya ini pola kerja yang efektif ya, demo berteman rekrut ya. Nah, di situ Anda sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa demo itu menjadi ujung tombak ya, keunggulannya ada di mana ya. Nah, Anda bisa nanti pelajari lagi ya, Anda bisa ulangi lagi presentasi yang minggu lalu ya, penjelasan saya di minggu lalu diulangi lagi, kemudian ditambah hari ini Anda bisa ulangi lagi ya, sehingga Anda semakin paham dengan pola kerja yang efektif. Demo, berteman, rekrut, dan pendidikan. Nah, jadi di sini mindsetnya bagaimana kita beromset besar, jaringan kita juga bisa berkembang dengan cara bekerja yang efektif. Nah, dan itu dibutuhkan kekuatan produk yang powerful untuk menjadi ujung tombak penawaran yang menarik. Nah, coba kita bisa rasakan Bapak Ibu betapa pentingnya menjadikan diri kita seorang presenter. Ya, omset Anda bentuk dari kemampuan presentasi produk, jaringan Anda dapat dari kemampuan presentasi bisnis Anda. Nah, jadi disitulah salah satu ya tujuan utama dari master seller ini, yaitu untuk Anda menjadi seorang presenter. Tidak cuma itu saja Bapak Ibu ya, nanti Anda juga
Ketika Anda punya downline, nah di situ juga dibutuhkan kemampuan untuk memberikan penawaran pada downline Anda, yaitu di titik pendidikan ini. Bagaimana Anda menawarkan sebuah mindset yang baik, bagaimana Anda menawarkan sebuah pola kerja yang baik, bagaimana Anda menawarkan sebuah produk yang baik pada downline Anda, ya, bagaimana Anda menawarkan bentuk-bentuk pendidikan yang menarik bagi downline Anda. Itu juga butuh keahlian mempresentasikannya, menawarkannya. Nah, itu besok kita pelajari, sehingga akhirnya nanti Anda paham yang saya maksud, Anda menjadi seorang presenter. Jadi presenter itu tidak cuma penjual produk, ya semuanya Anda jual, tapi intinya memang penjual Bapak Ibu ya. Karena contoh upline, produknya apa seorang upline ini? Ya produknya ya program-program pendidikan, produknya ya mindsetnya, cara berpikirnya, ya produknya ya strategi yang dia kuasai, ya. Terus apa lagi? Produknya adalah alat-alat yang dia gunakan, ya cara berpikirnya itu juga jadi produk seorang upline. Nah itu harus bisa nanti Anda berikan pada downline Anda sebagai satu bentuk penawaran, sehingga downline Anda juga tertarik untuk melakukannya. Nah itu yang saya maksud, Anda menjadi seorang presenter. Oke ya, jadi dari sini kalau nanti belum jelas bisa diulang lagi, ya bisa diulang lagi, dan nanti Anda juga bisa ikuti ya master sellernya secara langsung ya. Nah di saat master seller nanti secara langsung mungkin akan lebih efektif ya, karena bisa ada tanya jawab. Ya ada tanya jawab, apa sih maksudnya yang ini Pak Agus? Nah nanti di situ kita bisa jelaskan. Ya oke. Untuk yang pendidikan Rabu depan aja. Oke ya, sementara itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga barokah bagi Anda semuanya. Yes.